Halo anak Bapak, salam sehat, salam jumpa kembali bersama Pak Tarihoran dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali belajar muatan IPA. Nah, jikalau hari Sabtu yang lalu kita sudah bersih-bersih ikut merayakan Hari Ekologi. Nah, semoga bersih-bersih yang kita lakukan dapat mendewasakan kita, membentuk karakter kita menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, anak-anak Bapak, adapun materi pembelajaran kita untuk pagi hari ini adalah gangguan pernapasan pada manusia. Nah, untuk itu silakan simak penjelasan Bapak selanjutnya. Pagi hari ini kita memasuki tema 2, subtema 2 dengan materi gangguan pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain adalah yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka tentu pernapasan kita akan terganggu. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dalam keadaan tertentu, misalnya kita sedang dan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu sekitar 1.500 ml. Yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia antara lain adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Dan faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Faktor yang kedua adalah faktor emosi. Emosi seseorang juga memengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibanding seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Berikut adalah bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Penyebabnya bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor fisik, cacat bawaan, adanya kelainan pada alat pernapasan. Kemudian faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Lalu kemudian faktor lingkungan, misalnya lingkungannya kotor, ada asap kendaraan, asap-asap mobil, dan asap rokok. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah pleuritis. Penyebabnya adalah infeksi pada bagian selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Nah, akibatnya peradangan pada bagian selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Lalu kemudian yang kedua adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru penyebabnya kebiasaan hidup yang kurang baik, misalnya perokok berat. Akibatnya kerusakan tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Lalu yang ketiga adalah aspiksi. Aspiksi penyebabnya keracunan berbagai macam gas seperti gas CO atau karbon monoksida ataupun juga HCN atau asam sianida.
Akibatnya, pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Yang keempat adalah polip. Penyebabnya adalah adanya daging tumbuh di dalam rongga hidung. Akibatnya, udara keluar masuk terhambat hingga pilek menahun. Selanjutnya adalah penyakit tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC mudah ditularkan melalui udara. Kelainan pada sistem pernapasan selanjutnya adalah bronkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Lalu selanjutnya flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Flu dapat tertular melalui udara. Kelainan selanjutnya adalah flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya, virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Selanjutnya adalah radang paru-paru pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh mikroorganisme, di antaranya virus, bakteri, dan jamur. Bakteri Haemophilus influenzae tipe B merupakan salah satu penyebab infeksi pneumonia di dunia. Pneumonia dapat menular melalui droplet pernapasan yang dikeluarkan saat batuk dan bersin. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Semoga penjelasan singkat Bapak dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya anak-anakku, silahkan kerjakan tugas-tugas pembelajaran kita berikut. Nah, kerjakan dengan rapi, kirimkan hari ini juga jam 10 atau jam 22 WIB Bapak tunggu. Nah, selamat mengerjakan anak-anak Bapak. Salam sehat, salam satu hati 5 bidan. Terima kasih.